Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, dimanapun kalian berada. Apa kabar hari ini? Saya doakan semua dalam keadaan sehat selalu. Amin. Kita berjumpa kembali kepada mata kuliah Teknologi Informasi dan Multimedia. Mata kuliah ini diasuh oleh dua orang tim dosen, yaitu saya sendiri dan Pak Agung yang insya Allah akan masuk setelah ujian tengah semester. Pada semester ini, perkuliahan masih secara online. Harapan saya semoga tidak mengurangi rasa semangatnya ya, karena kita masih berada dalam wabah pandemi COVID-19. Ya, semoga aja wabah ini cepat berlalu. Kemudian saya menggunakan channel YouTube ini dengan tujuan bahwa agar dapat diakses oleh rekan-rekan yang ambil mata kuliah ini kapan saja dan di mana saja, bahkan dapat di-download. Karena apabila online secara langsung, saya khawatir banyak rekan-rekan kita yang di daerah pedalaman sana yang di sana itu susah sinyal dan tidak dapat online streaming atau secara langsung ya. Namun, apabila menggunakan YouTube, saya yakin mereka bisa mengakses kapan saja dan di mana saja, karena YouTube ini bersifat delay dan dapat diulang-ulang. Bisa aja mereka dapat mengaksesnya ketika mereka ada atau dapat sinyal. Baiklah, kita akan masuk ke materi. Mohon disimak baik-baik ya. Sambil menyimak, boleh deh itu disiapin minuman sama cemilannya. Kalau nggak paham, nah bisa deh diulangi lagi video YouTube-nya. Untuk agenda pertemuan kelas, biasanya kita bertatap muka atau offline. Diawali dengan penjelasan secara teoritis tentang ilmu teknologi informasi multimedia. Kemudian, dilanjutkan dengan kegiatan praktikum berupa memeragakan dengan berbagai alat multimedia seperti komputer, laptop, HP Android, kamera digital, dan lain sebagainya. Namun, tidak semua peralatan yang disebutkan tadi wajib dimiliki. Cukup dengan menggunakan HP Android, kita sudah bisa melakukan praktek multimedia. Mulai dari bagaimana cara melakukan pengambilan foto yang bagus, bagaimana mengedit foto tersebut agar tampak lebih menarik, dan lain sebagainya. Dan bagi mahasiswa yang tidak memiliki peralatan pendukung, diperbolehkan untuk meminjam HP rekan yang lain. Pada semester ini, agenda pertemuan kelas tidak dilakukan secara tatap muka atau offline, namun dilakukan secara online melalui MOOCs dan channel YouTube ini. Dan jangan khawatir, isi dari penjelasan sama dengan tatap muka secara offline. Begitu pula untuk kegiatan praktikumnya. Perubahan kurikulum. Sebelum saya lupa, di sini saya konfirmasikan agar tidak membingungkan bahwa di kampus kita banyak terdapat perubahan kurikulum. Salah satunya yaitu mata kuliah yang akan kita bahas. Perubahan tersebut hanya perubahan pada nama mata kuliah, yang awalnya yaitu mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi, disingkat TIK ya, yang sekarang berubah menjadi Teknologi Komunikasi Informasi dan Multimedia, disingkat TIM. Namun, secara substansi, isi dari mata kuliah tersebut adalah sama. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Kalimat tersebut mengandung arti bahwa teknologi merupakan alat, baik berupa fisik maupun non-fisik, yang digunakan untuk mempermudah aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Misal, kebutuhan manusia untuk komunikasi, ada mungkin berbicara,
ada handphone, ada surat, dan lain-lain sebagainya. Nah, berikutnya, informasi dapat diartikan suatu data yang telah diproses dan diubah menjadi konteks yang berarti sehingga memiliki makna dan nilai bagi penerimanya, dan biasanya digunakan untuk pengambilan keputusan. Arti kalimat di atas adalah dalam penyampaian informasi itu terdapat ada dua unsur penting, yaitu pastinya ada pengirim pesan dan ada penerima pesan. Kalau kalian berbicara di kelas atau di warung kantin ya, ketika kalian berbicara itu nggak mungkin ya, mungkin aja ya kalian berbicara sendiri gitu ya, nanti dikira apa gitu. Nah, pastinya ada seseorang yang kalian ajak untuk berinteraksi. Kalian berupa pengirim pesan dan ada juga yang sebagai penerima pesan. Nah, informasi inilah yang dipergunakan oleh penerima pesan dalam menentukan sikap. Kemudian multimedia dapat diartikan sebagai penggunaan beberapa media yang berbeda untuk menggabungkan dan menyampaikan informasi dalam bentuk teks, tulisan, audio, suara. Kemudian teks itu atau audio bisa dijadikan animasi dalam bentuk video. Nah, di sini terdapat beberapa gabungan multimedia yang diartikan adanya kombinasi antara teks, audio, gambar, dan video, dan disertai penambahan animasi-animasi tertentu yang akan nanti di pertemuan keempat kita praktekkan. Dari ketiga penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi multimedia merupakan sarana infrastruktur baik fisik maupun non-fisik yang digunakan untuk menyampaikan pesan melalui animasi teks, audio, gambar, dan video. Mungkin di antara kalian heran, apa sih manfaat belajar dari mata kuliah tim ini? Kenapa sih kok dibahas di Fakultas Pertanian? Nah, oke, kita bahas pada slide ini. Pembelajaran teknologi informasi dan multimedia dapat membantu kita untuk mengenal, menggunakan, merawat, serta menggunakan segala potensi yang ada untuk mengembangkan kemampuan diri. Misalnya, kalian punya motor, pasti dong tahu apa mereknya. Terus, bagaimana cara menggunakannya? Misal, bagaimana cara nyalakan motor? Apakah diengkol pakai kaki atau di starter? Terus, bagaimana cara kita berhenti dengan menggunakan rem? Bagaimana cara merawat? Contohnya, misal, kayak apa sih motor itu supaya tampilannya menarik, selalu bersih, tidak karatan, ya kan? Nah, terus bagaimana sih agar mesinnya awet, ya? Kemudian, kalau potensi, apabila tahu cara menggunakan, merawat, bahkan mengerti seluk-beluk mesin motor, ya, maka kita nggak perlu lagi ke bengkel kalau ada kerusakan pada motor kita, ya. Nah, selain itu, penguasaan teknologi komunikasi multimedia, teknologi informasi multimedia akan meningkatkan kualitas kehidupan di berbagai bidang melalui proses pendidikan yang berlaku pada semua tingkatan dan lintas ilmu. Misal nih, apabila kita dapat mengetahui cara menggunakan, merawat, bahkan mengerti seperti yang dicontohkan di atas, yaitu motor, ya, kita dapat meningkatkan kualitas kehidupan melalui, misalnya, karena kita tahu mesin, kita bisa buka bengkel. Nah, otomatis yang akan terbentuk suatu lapangan kerja baru yang pastinya akan mendatangkan sumber pendapatan yang baru. Itu motor. Gimana kalau handphone? Nah, handphone kan banyak itu mereknya ya. Ada Samsung, ada Xiaomi, ada Oppo, dan lain-lain ya. Nah, masing-masing dari merek kita kan ngerti tuh cara menggunakannya. Bahkan
kalau bisa ngerti cara merawat seluk-beluk handphone, nah itu juga bisa mendatangkan lapangan kerja baru dan mendatangkan sumber-sumber pendapatan yang baru, misal buka konter HP dan lain sebagainya. Di slide sebelumnya sudah dijelaskan bahwa manfaat secara umum dari mempelajari teknologi informasi multimedia. Nah, berikut di slide ini akan saya jelaskan tentang tujuan atau manfaat dipelajari mata kuliah teknologi informasi multimedia secara detail, yaitu 1. Pengenalan. Diharapkan dengan setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa dapat mengetahui produk apa yang kita gunakan. Misal kita menggunakan alat komunikasi yaitu handphone ya. Setelah mengenal mungkin dari mereknya, dari bentuknya dan lain-lain. Yang kedua yaitu pemahaman. Pada tingkatan ini kita sebagai user atau pengguna wajib mengetahui apa manfaat dari suatu produk multimedia seperti menggunakan handphone tadi. Apakah sekedar untuk berkomunikasi saja? Nah, dari manfaat itu bisa disesuaikan juga berapa biaya yang dikeluarkan. Untuk handphone yang hanya bisa berkomunikasi saja misalnya, atau lebih dikenal dengan handphone sayur misalnya ya. Nah, berbeda dengan handphone yang memiliki beragam fungsi, seperti satu produk handphone bisa digunakan untuk ambil gambar melalui foto di kamera, kemudian merekam video, merekam suara, bahkan bermain game, internetan dan lain-lain. Nah, di sini tentunya produk yang seperti itu memiliki harga yang berbeda. Mungkin kita sering mengenal dengan prinsip ada harga, ada barang, ya, seperti itu. Nah, berikutnya yang ketiga yaitu penggunaan. Di sini setelah mempelajari teknologi informasi multimedia, mahasiswa diharapkan dapat menggunakan alat-alat multimedia. Misal tadi HP ya. Nah, di sini kita diharapkan bisa bagaimana cara mengambil foto ya. Kemudian cara mengambil video, bahkan mengedit dan mengolahnya, mengirim file, mengkompres file. Mengkompres itu mengecilkan kapasitas yang besar menjadi kapasitas yang kecil, tapi tidak mengurangi kualitas gambar. Kemudian merekam atau mengolah audio dan lainnya. Hal ini ditekankan agar jangan sampai kita punya gadget atau device dengan harga yang mahal dan punya fungsi beragam, namun kita tidak dapat mengoperasikannya. Sekarang handphone canggih-canggih ya, bahkan saya sendiri kadang-kadang saking canggihnya kalau lagi ngotak-ngatik handphone itu bingung, ini kayak apa ngembalikan pengaturannya. Nah, berikut yang keempat, setelah mengetahui suatu produk melalui pengenalan, pemahaman, dan menggunakannya, langkah selanjutnya yaitu melakukan penilaian. Sudah sewajarnya kita setelah menggunakan produk tentunya dapat kita nilai ya. Apakah produk itu sudah bagus, sesuai untuk membantu pekerjaan kita sehari-hari, atau malah cacat produk seperti cepat rusak, kualitas tidak sesuai, dan lainnya. Nah, yang kelima yaitu penelitian lebih lanjut. Nah, sebelum level ini coba kita ingat-ingat lagi generasi handphone di awal-awal sebelumnya. Generasi pertama handphone itu hanya digunakan untuk bisa telepon dan SMS-an. Kemudian yang kedua muncul lagi handphone yang bisa mengambil foto atau ada kameranya. Kemudian berikutnya berkembang lagi menjadi handphone yang punya fungsi beragam. Sampai sekarang, nah itu semua melalui proses yang namanya penelitian dengan tujuan untuk menciptakan inovasi. Nah, inovasi di bidang komunikasi informasi ini itu sangat banyak ya. Selalu dia lakukan yang namanya penelitian. Kita nggak nyangka ya,
apalagi zaman saya dulu ya, tahun 98 masuk kuliah di sini, itu nggak ada tuh yang namanya handphone ya. Ada handphone cuma orang-orang tertentu yang pakai. Dan setelah seiring berkembangnya zaman, ternyata semua teknologi itu ada bisa kita genggam, mulai dari berkomunikasi, dengarkan musik, bermain game, foto ya. Bahkan sekarang ada handphone yang kameranya bermega-megapiksel ya. Kemudian apalagi merekam suara, merekam video, dan lain sebagainya. Berdasarkan slide yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua aspek dalam teknologi informasi multimedia, yaitu satu, informasi, dan yang kedua adalah multimedia. Informasi yaitu teknologi informasi yang meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses manipulasi dan pengelolaan informasi. Yang kedua yaitu multimedia, yang merupakan teknologi komunikasi yang meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penyampaian informasi dalam bentuk gambar, audio, teks, dan video. Multimedia dapat didefinisikan menjadi dua kategori, yaitu multimedia content production dan multimedia communication dengan definisi sebagai berikut. 1. Multimedia content production adalah penggunaan dan proses atau pemprosesan. Di sini artinya adanya pemprosesan beberapa media seperti teks, audio, grafik, animasi, video, dan interaksi yang berbeda untuk menyampaikan informasi atau menghasilkan produk multimedia, atau penggunaan sejumlah teknologi yang berbeda yang memungkinkan untuk menggabungkan media dengan cara yang baru untuk tujuan komunikasi dalam penyampaian informasi. Dalam kategori ini, media yang digunakan adalah 1. Media teks atau media audio, kemudian media video berupa media animasi, media grafik atau image ya, foto, media interaksi, dan media spesial efek. Nah, di sini banyak digunakan dalam industri-industri musik ya, industri perfilman, industri animasi, dan industri video game. Yang beberapa tahun terakhir ini bahkan multimedia itu sudah digadang-gadang menjadi suatu industri yang menjanjikan. Bahkan sekarang yang namanya game, kalau dulu game itu hanya sekedar untuk mengisi hiburan, saat ini game menjadi salah satu industri yang menjanjikan. Ada semacam kontes-kontes game dan lain sebagainya. Multimedia communication adalah penggunaan media seperti televisi, radio, media cetak, dan internet untuk mempublikasikan, menyiarkan, mengkomunikasikan material seperti advertising, publicity, entertain, news, education, dan lain-lain. Dalam kategori ini, media yang digunakan adalah pertama radio. Nah, di sini radio dia biasa menggunakan efek suara berupa narasi dikombinasikan dengan musik. Kemudian film. Nah, film sudah kalian tahu sendiri, bagi di sini adanya video yang menjelaskan suatu cerita aksi, horor, petualang, dan lain-lain. Bahkan sekarang film-film sudah sifatnya streaming ya. Kalau kalian tidak bosan ke bioskop, nah itu sudah bisa, yang penting ada wifi di kos-kosan, sudah bisa streaming. Banyak itu yang disediakan secara gratis. Nah, kemudian media cetak. Nah, kalau media cetak itu yaitu berupa artikel dalam menceritakan suatu kejadian disertai gambar. Nah, misalnya seperti koran, majalah, dan lain-lain. Berikutnya yaitu musik. Kalau musik ini sudah kalian tahu ya, hampir sama dengan radio. Kalau musik mungkin bisa menggunakan gadget seperti handphone dan lain-lain sebagainya. Di televisi juga ada. Kemudian game yaitu berupa animasi video, simulasi,
keterampilan dan ketangkasan. Jenisnya juga banyak sekali game ini ya. Ada game simulator, ada game petualang, ada game dan lain-lain. Kemudian tutorial. Tutorial merupakan proses edukasi atau cara dalam mempelajari sesuatu. Nah, itu namanya tutorial. Yang terakhir adalah internet ya. Di sini internet sini yaitu suatu konten multimedia yang menjelajah ke dalam dunia maya ya. Ada sifatnya streaming, ada sifatnya live ya. Live itu langsung, atau website, forum, dan lain-lain. Oke, sekarang saatnya kita akan membahas tentang penggunaan teknologi informasi multimedia. Pertama, di bidang engineering. Nah, gambar yang ini yaitu penggunaan aplikasi atau software yang namanya AutoCAD. Di sini untuk mendesain berbagai keperluan. Nah, dicontohkan di sini untuk mendesain kendaraan ya. Penggunaan aplikasi ini tidak saja dapat untuk mendesain kendaraan, namun untuk mendesain bidang lain juga bisa. Gambar di sebelahnya yang kedua yaitu bidang teknik bangunan. Nah, di sini kalau ada alumni SMK ya, teman kalian, nah biasanya lebih ahli dia di bidang ini kalau ngambilnya jurusan bangunan. Nah, banyak sekali aplikasi atau software yang dapat menggambarkan dalam merencanakan bentuk bangunan sesuai dengan keinginan dan sesuai dengan budget. Apabila kita bisa menguasai secara profesional bidang tersebut, maka akan dapat mendatangkan sumber pendapatan yang tak terduga. Nggak main-main loh. Bisa gambar bangunan itu bayarannya sampai puluhan juta. Levelnya sudah level-level arsitek. Nah, berikutnya saya yakin di antara kalian pasti ada yang sudah pernah mencoba, atau malah sekarang ada yang lagi main pakai HP sambil menyimak perkuliahan ini. Ayo ngaku. Bercanda. Dunia pergaman pada akhir tahun ini sangat menjanjikan. Apalagi jika game itu sudah mendunia ya. Ibaratnya trennya sudah viral banget gitu. Seperti game Pokemon yang sempat tenar dulu ya. Dulu tuh saya juga bingung kenapa nih kok ketika lewat suatu jalan banyak sekali orang pada ngumpul ya sambil pegang HP. Saya kira ada apa, ada kecelakaan atau apa. Pas saya tanya, "Mas, ada apa ini?" "Oh enggak, nyari Pokemon pak." Waduh, tak kira ada apa. Nah, atau game lain yang tiap tahun itu biasanya gamer-gamer ini ada satu game ya, trennya tuh jenisnya ganti-ganti. Bahkan jenis-jenis tertentu game itu diadakan kontes dari tingkat wilayah, nasional sampai tingkat internasional. Nah, hadiahnya sampai ratusan juta. Coba bayangkan berapa duit yang ngalir dalam hitungan detik, menit, jam ya. Seandainya kalian yang menjadi pencipta game tersebut, nah ya kan. Makanya sekarang banyak tuh jutawan-jutawan baru yang pekerjaannya hanya dengan main game. Berikutnya yaitu bidang animasi. Nah, sekarang bidang animasi juga sudah mulai muncul dengan berbagai bentuk animasi-animasi dan sering digunakan dalam industri perfilman. Di sini digabung dengan animasi narator atau dubbing, yaitu ada seseorang yang bertindak sebagai pengisi suara dari animasi yang diciptakan. Misalnya ada boneka ya, ada boneka yang bisa dapat berbicara seperti si Komo ya, dan lain sebagainya. Bidang kesehatan. Nah, di bidang kesehatan ini penggunaan teknologi informasi multimedia banyak sekali ya. Contohnya bagi ibu-ibu hamil yaitu berupa USG ya.
Nah, di sini sudah ada, bahkan saat ini tuh USG ada yang sudah 3 dimensi ya. Bisa nampak tuh bagi ibu hamil posisi bayinya dengan berbagai posisi. Kalau dulu USG hanya 1-2 dimensi, tapi sekarang sudah ada yang 3 dimensi. Kemudian ada lagi teknologi namanya rongsen, yaitu suatu teknologi yang dapat melihat organ tubuh bagian dalam manusia seperti tulang, paru-paru, dan lain sebagainya. Nah, di sini kelihatan apabila kita misalnya habis jatuh ya, terasa sakit. Nah, begitu di rongsen, oh ternyata tulang retak atau tulang patah bisa kelihatan melalui rongsen. Kemudian ada lagi namanya radiologi. Nah, radiologi adalah pemeriksaan dengan menggunakan teknologi pencitraan untuk mendiagnosis dan mengobati suatu penyakit. Ada lagi yang satunya namanya radioterapi ya. Kalau radioterapi salah satu pengobatan yang dilakukan ya, yaitu terapi radiasi sinar dengan memanfaatkan sinar sebagai energi intensif yang membunuh sel kanker. Terapi radiasi pada umumnya menggunakan kekuatan sinar X-ray, namun bisa juga memanfaatkan kekuatan proton atau jenis energi yang lain. Berikutnya yaitu video conference. Nah, saat pandemi seperti ini, teknologi video conference itu banyak sekali digunakan untuk seperti rapat-rapat, ya, pertemuan, untuk proses belajar mengajar. Bahkan sekarang sudah ada yang menggunakan konser musik dengan menggunakan video conference. Di sini berbagai aplikasi untuk melaksanakan video conference, contohnya yaitu yang paling sering digunakan aplikasi Zoom. Kemudian ada lagi aplikasi Google Meet, Microsoft Teams, dan lain-lain. Teknologi ini dalam penggunaannya memerlukan volume data multimedia yang sangat besar dengan bandwidth yang besar juga dan jaringan yang stabil. Nah, berikutnya yaitu kalian sering mungkin ya menyaksikan film yang judulnya Mission Impossible ya, dengan teknologi yang super canggih. Dulu pertama kali nonton ini saya pikir cuma film aja itu ya. Dan ternyata satu persatu teknologi yang digunakan pada saat film tersebut saat ini banyak dijual bebas. Misalnya ada kamera mata-mata ya, ada kacamata, ballpoint kamera, dan lain-lain. Nah, di sini di bidang keamanan, teknologi informasi multimedia itu sangat berperan penting dalam menjaga keamanan suatu negara. Oke, berikut ini adalah alat yang digunakan ya. Nah, ini adalah salah satu jenis CCTV spy atau CCTV mata-mata ya. Yang ini berupa jam digital, dilengkapi dengan alarm. Namun hati-hati ya, apalagi bagi cewek kalau dikasih hadiah ulang tahun seperti jam itu, ditolak aja deh. Kenapa? Karena di situ ada lubang kecil tuh yang di dalamnya dilengkapi dengan fasilitas kamera kecil ya, dengan sensor gerak dan memori untuk merekam jika ada objek yang bergerak di depannya. Nah, di situ ada kartu memori kayak kartu memori HP gitu. Jadi kalau dia tuh hanya merekam ketika ada sesuatu yang bergerak di depannya. Dia akan mati sendiri ya kalau tidak ada yang bergerak. Tapi kalau ada yang bergerak, dia akan nyala dan mulai merekam. Nah, ini banyak ini dijual, nggak nyampe 500, mungkin 200-an sudah dapat ini. Kemudian yang sebelah yang ini adalah CCTV yang bisa merekam juga dan menampilkan secara live atau langsung melalui HP Android kita ya. Bahkan bisa menggerakkan kamera ke atas, ke bawah, ke kiri, dan ke kanan. Ini sesuai dengan penampakan yang ingin kita lihat. Hampir sama dengan tadi yang CCTV berupa jam digital tadi. Yang ini juga dilengkapi dengan sensor gerak. Jadi ketika ada yang bergerak di depan kamera tersebut, dia akan otomatis merekam. Namun ketika tidak ada gerakan, maka dia akan auto
off sendiri. Nah, berikutnya ini lebih mengasihkan lagi nih. Kenapa saya bilang mengasihkan? Karena kita bisa belajar sambil bermain ya. Nah, bahkan di sini juga sudah banyak dijual di pasaran. Ini sejenis pesawat yang dapat dikendalikan melalui remote ya. Dan di pesawat tersebut bisa terbang dengan jarak jelajah tertentu. Dilengkapi dengan kamera dan dapat diakses melalui HP kita. Jadi apabila kita akan mengambil foto dari sudut yang tinggi, sekarang sudah tidak perlu susah lagi ya, tinggal menggunakan alat ini. Bahkan dengan drone ini banyak sudah dimodifikasi untuk berbagai aktivitas di bidang pertanian. Contohnya, pada saat kita akan melakukan pemupukan tanaman ya, itu menggunakan drone bisa dilakukan. Sampai ada juga mengusir burung ya. Burung yang ada di sawah itu bisa dilakukan dengan menggunakan drone. Oke, baiklah. Mungkin untuk minggu ini sampai di sini dulu materi dari saya. Kita ketemu lagi pada minggu depan. Untuk minggu ini saya belum ngasih tugas. Mungkin saya akan ngasih tugas itu minggu depan. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, jangan lupa di-subscribe ya. Gunanya subscribe itu adalah seandainya ada yang terlambat kuliah, itu akan dia dapat notifikasi video pembelajaran yang terbaru dari konten ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat. Kemana-mana jangan lupa pakai masker.